Butuh kurang lebih 4 tahun buat dapetin jigsaw dengan tipe DW349R ini. Seberapa istimewanya? Simak terus. Halo, berjumpa lagi dengan saya Lutfi di Lutsudorking. Kali ini kita akan ngobrolin sebuah jigsaw yang kala itu langka pada masanya, dan kita sempat nyari beberapa tahun ke belakang dan akhirnya dapat. Kenapa jigsaw ini istimewa dan kita sempat nyari sampai kurang lebih 4 tahun? Karena kala itu mungkin ini adalah jigsaw yang jarang ya waktu itu dari beberapa fiturnya. Fitur keyless-nya di sini serba keyless ya. Dari mulai bongkar pasang blade-nya itu dia sudah pakai teknologi keyless. Kemudian dari pengatur kemiringannya juga dia sudah keyless juga. Dan yang lebih menariknya lagi, waktu itu pertama itu dia brandnya DeWalt dan harganya bisa dibilang sangat terjangkau, yaitu waktu itu kalau nggak salah sekitar 700 ribuan. Yang seperti kita tahu, untuk brand DeWalt itu untuk patokan harganya kurang lebih hampir 3 kali lipat dari brand entry level ya. Kalau misalkan harga 400 ribuan di brand lain yang segmen marketnya berbeda, itu DeWalt bisa sampai 3 kali lipatnya. Contoh kecilnya itu dari brand Black Decker aja lah, dari yang satu perusahaan atau satu company. Menurut saya, untuk range harganya itu 1 kali Black Decker, 2 kali Stanley, dan 3 kali untuk DeWalt. Itu adalah salah satu yang bikin jigsaw ini menarik. Perizinan waktu itu susah ya, akhirnya ditolak. Kenapa? Karena harganya mungkin menurut ibu-ibu sangat mahal sekali ya. Dan akhirnya beli yang Black Decker. Setelah beli dan alhamdulillah nggak enak, akhirnya kita jual dan beli yang Makita. Berhubung jigsaw ini sangat langka, akhirnya kita memutuskan untuk beli yang Makita yang serba konvensional. Penguncian blade-nya manual, pengatur kemiringannya juga pakai kunci, masih konvensional lah intinya. Dan kalau nggak salah itu nggak ada fitur ini, pendulumnya om. Emang jarang dipakai sih, cuma dipakai sekali-kali. Dan setelah sekian lama kita tip di grup hobi kayu, akhirnya ada yang jual juga waktu itu salah satu membernya, dan langsung kita japri ke nomornya. Tepat beberapa waktu lalu DeWalt mengeluarkan juga jigsaw dengan tipenya hampir mirip ya, kalau nggak salah, nggak tahu mirip atau enggak, DW349, tapi nggak ada R-nya kalau nggak salah. Dan modelnya pun speknya kayaknya sama, cuman untuk yang di bagian setir ini dia di-emboss. Ini untuk saat ini, untuk jigsaw DeWalt ini, kalau kita ngukurnya spek itu biasa aja ya untuk zaman sekarang. Bahkan untuk harga segini kita udah dapet yang cordless dan brushless juga. Tapi berhubung kita beli kenangan aja, ya kita ambil. Dan kalau ngomongin jigsaw ini dari build quality jelas kokoh ya, bagus. Di sini warnanya kuning, cuman untuk brand DeWalt-nya ini dia hanya stiker. Dan yang tipe terbarunya itu dia kalau nggak salah udah di-emboss ya. Cuman itu kurang menarik menurut saya. Dan yang kirinya juga di sini ada spek stiker juga. Untuk yang warna hitam ini rubber ya om, rubber, dan ini besi. Kemudian base plate-nya juga di sini tebal dan ada covernya juga. Ini yang bikin penasaran waktu itu. Feel antara dipakai dan enggaknya itu beda katanya. Tapi benar sih, emang beda. Cuman sejauh ini kalau kita pakai itu selalu dipakai ya. Kemudian untuk fiturnya sendiri di sini variable speed dari mulai 1 sampai 7. Yang terpakai menurut saya itu udah hanya dari 4 sampai 5 lah. Kalau 6 itu udah kekencengan kak menurut saya ya. Kemudian di sini ada triggernya, ada lock button. Kemudian ke bagian samping di sini ada pendulum sampai level 3. Dan ini kita pakai saat gergaji kasar ya. Kalau misalkan potong-potong kayu yang hanya butuh dipotong saja, tanpa perlu presisi, kita selalu pakai jigsaw. Enaknya sih pakai circular saw ya, cuman pengennya yang cordless belum ada, jadi pakai yang ini aja.
Kemudian untuk penguncian matanya di sini sudah kilas yang seperti kita bilang tadi. Kita tinggal angkat kuncinya, kemudian masukkan. Dia sudah mengunci dan belum nemu kasus mata jigsaw-nya copot saat dipakai, itu kita belum pernah nemu. Kemudian untuk sudut kemiringannya di sini pakai tuas juga. Di sini double bevel ya, bisa kiri kanan. Supportnya sampai 45 derajat. Untuk tingkat presisinya hampir presisi. Karena ini jigsaw ya, untuk tingkat presisi dari itunya sulit lah. Karena bentuk dari mekanisme matanya, mata pisaunya. Kemudian untuk kabelnya kita belum ukur. 60 ya, sekitar 1,7an untuk kabelnya sendiri, dan kabelnya lentur bagus kabelnya, dan untuk colokannya tebal ya. Untuk speknya sendiri di sini 500 watt. Adapun bekerja di tegangan efektifnya bekerja di tegangan 220 sampai 240 volt. Jadi untuk jigsaw ini berhubung variable speed, kita sering bilang di konten sebelumnya, untuk variable speed itu harus bekerja di voltase di tegangan yang normal ya, di rumahnya atau di workshopnya. Karena workshop ini tegangannya tidak stabil, ini minus 10 kalau nggak salah untuk tegangannya. Di sini 203, sedangkan untuk jigsaw ini efektifnya itu di 220. Dia itu udah minus hampir 20. Jadi untuk variable speed di sini tidak akan optimal. Dia cenderung mati ya. Kita pernah coba di listrik punya temen, itu yang tegangannya normal 220-an. Karena untuk kondisi tegangan listrik itu berbeda-beda setiap tempatnya. Berhubung di sini aja yang sial. Jadi emang kalau kita pakai variable speed itu ya antara 1 sampai 3 itu rata-rata nggak kepake. Kalau sekarang yang 3 ini kepake ya. Kalau 1 itu lemah, 2 ada. Biasanya antara 2-3 itu nggak kepake. Ini 3, intinya sampai 7 atau sampai seterusnya pasti normal. Dan ini untuk yang speed fullnya, ini terlalu gila ya kalau dipakai. Intinya enak lah. Dari segi getaran, kalau misalkan segi kenyamanan, menurut saya parameternya kenyamanan, menurut saya jigsaw Makita yang kemarin itu tipenya entah berapa ya, itu lebih enak ya. Cuman untuk segi fitur ini lebih jago, lebih banyak lah untuk fiturnya. Untuk fiturnya lebih banyak. Untuk Makita yang irit fitur pun, yang kesannya itu pelit ya. Ya kita ukur lagi ke harganya. Yang mirip-mirip itu Makita yang tipe berapa kemarin ya, hanya dibekali dengan variable speed. Itu enak ya, enak. Tapi untuk yang kalau dibandingkan dengan yang di wall ini, tapi secara keseluruhan untuk di wall ini nyaman juga, nyaman dipakai. Kemudian di sini ada lampu yang sekarang udah mati, waktu itu nyala. Oh, nyala lagi om. Jadi untuk lighting ini akan nyala otomatis saat trigger ditekan. Dan setelah nggak ditekan, itu dia mati otomatis ya. Dan ini responsif sekali. Kalau ditanya efektif atau enggaknya untuk lampu, untuk saat ini enggak, karena kurang terang. Oh ya, untuk jenis matanya itu dia pakai yang T-Seng, bukan yang Makita Seng. Dan katanya untuk U-Seng juga bisa, tapi nggak tahu, kita nggak sempat beli juga karena takutnya nggak kepake
Dan sayang juga, dan ini kita nggak pakai pendulum, kita potong lurus dulu. Nyaman ya Om untuk freehand pun. Ini speed 7 loh. Kemudian kita pakai pendulum yang ketiga. Enak juga. Mantap Om. Sekarang kita mau bikin pola ya. Kita matikan dulu pendulumnya. Kemudian kita rubah speednya ke 5 kalau saya. Untuk yang ini barusan ke ini kamera ya, susah. Ada miss. Sebenarnya enak banget Om, asli. Untuk hasilnya sendiri ini tergantung blade ya. Kalau mau yang enak ya tinggal periksa aja blade-nya tajam atau enggak. Kemudian karena ini udah sekitar 1 tahun ya blade-nya, dan kita males ganti. Kita nyoba freehand ya. Agak bengkok. Kita nggak pakai guide. Dan ini untuk sudutnya. Presisi enggak ya? Kalau ininya sih enggak ya, karena bengkok tadi. Harusnya pakai guide. Dan nggak ada bahan lagi Om boy. Lagi sepi job, jadi kita bikin video saja. Nggak ada ya, harusnya ada yang kecil kayak orang-orang itu. Gimana sih ukurannya? Ya lumayan lah. Waktu itu sih lumayan ya, cuman kalau pengen lebih akurat ya pakai circular saw atau table saw. Cuman seenggaknya untuk fitur ini oke menurut saya. Nah, untuk toolnya di sini enak ya. Bisa teman-teman mungkin terwakilkan nggak kalau misalkan video barusan? Mudah-mudahan terwakilkan sih. Jadi intinya untuk di World Series ini itu dia sangat emang benar-benar wah menurut saya pada zamannya, pada masanya. Beda cerita dengan masa sekarang ya Om. Karena untuk harga di bawah 1 juta, kali ini kita udah dapet yang cordless dan brushless juga. Teman-teman bisa cek aja di marketplace. Banyak opsi lain yang bisa dipilih. Dan kembali lagi untuk jigsaw tipe di World yang ini, kita beli hanya membeli ekspektasi saja atau membeli cita-cita lah waktu itu. Dan akhirnya kita kebeli juga. Bisa dibilang barang langka ini Om. Soalnya menurut saya ini jarang yang punya. Beda cerita dengan yang tipe yang sesudahnya. Dan untuk tipe yang sesudahnya itu udah marak ya di pasaran. Yang terpenting untuk
pada masanya itu dia itu di wall ya yang ngeluarin, dan itu harganya di bawah 1 juta dan dengan beberapa fitur unggulannya. Ya, jika untuk saat ini mungkin sangat tidak menarik kalau melihat hanya dari fiturnya, tapi kalau di masa itu beda cerita. Saya juga pengen tahu buat teman-teman apakah punya tools impian yang mungkin baru kali ini punya atau masih hunting juga. Bisa isi di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa ikut cariin juga. Oke, cukup sekian untuk cuap-cuapnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.